Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas statistik bisnis. Perkenalkan, nama saya Nurta Sabila Arianti, NIM 51300190038. Prodi S1 Manajemen 3A. Perintah 1. Membuat kerangka atau bagan yang tertera di PPT. 2. Mencari jurnal atau skripsi yang sesuai dengan konsentrasi yang ingin diambil. 3. Buatlah presentasi di setiap tahap pada jurnal atau skripsi yang telah diambil. Next. Ini adalah bagan atau kerangka proses penelitiannya. Ada 1. Observasi, 2. Pengumpulan data preliminar, 3. Definisi masalah, 4. Kerangka dasar teori, 5. Penggalian hipotesis, 6. Desain penelitian, 7. Pengumpulan data, analisis dan interpretasi, 8. Deduksi temuan penelitian, 9. Penulisan laporan, lalu presentasi laporan, yang terakhir kesimpulan, saran, implikasi hasil. Ini adalah bahan skripsi yang akan saya gunakan, yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah dengan menggunakan analisa conjoint. Studi pada nasabah Bank Syariah BUMN di Kota Malang. Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat sarjana ekonomi oleh Muhammad Ananda Lutfi S. Nomor induk mahasiswa 20.141616031111138. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Oktober 2019. Next. Ini adalah bagian observasi, yaitu metodenya menggunakan analisa conjoint. Lalu analisa conjoint merupakan suatu metode yang memusatkan perhatian pada pengukuran pendapat psikologis. Analisa conjoint merupakan metode survei, pengumpulan data, dan analisis multivariate yang khusus digunakan dalam memahami preferensi konsumen mengenai multi atribut pada suatu produk maupun pelayanan. Melihat metode analisa conjoint sangat cocok untuk menjadi metode analisa dalam penelitian ini dikarenakan hasil utama analisis conjoint merupakan suatu bentuk desain produk atau jasa yang diinginkan sebagian besar oleh konsumen. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu konsumen dan perbankan dalam mengoptimalkan kepuasan nasabah serta kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, penulis berkeputusan menggunakan metode analisa conjoint. Next. Pengumpulan data preliminar. Jadi, data preliminar ini digunakan agar permasalahan yang ingin diteliti itu tidak melebar kemana-mana. Jadi, pada skripsi tersebut tertera, agar pembahasan tidak terlalu melebar, maka dibuatlah batasan pada penelitian yang mana sebagai berikut. 1. Studi kasus. Pada penelitian ini dibatasi dengan menilai kualitas pelayanan yang terdiri dari cost, reliability, security, and privacy, ease of use, product portfolio, accessibility, competence, and credibility, convenience, responsive, dan kepuasan nasabah yang merupakan respon nasabah terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual produk atau jasa yang dirasakan setelah pemakaian pada perbankan syariah BUMN di Kota Malang. 2. Analisis data dilakukan dengan menganalisis
analisa data yang didapatkan dari kuesioner yang disebarkan kepada nasabah Bank Syariah BUMN di Kota Malang. Selanjutnya ada definisi masalah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana peringkat kepentingan masing-masing atribut kualitas pelayanan yang dipersepsikan nasabah pada kualitas pelayanan Bank Syariah BUMN dengan menggunakan analisa konjoin. 2. Bagaimana peringkat kepuasan yang dipersepsikan nasabah pada taraf atribut kualitas pelayanan perbankan syariah BUMN dengan menggunakan analisa konjoin. Next. Kerangka dasar teori. Di skripsi tertera C. Kerangka pikir. Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran dalam penelitian. Terdapat 9 atribut kualitas pelayanan yang mana dikemukakan oleh Dauda dan Lee. Pada penelitiannya yaitu ada cost, reliability, security and privacy, ease of use, product portfolio, accessibility, competence and credibility, convenience and responsive. Model konseptual pada penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan aplikasi perbankan, faktor perilaku dan layanan pelanggan. Atribut citra bank merupakan representatif dari atribut competence and credibility. Citra bank mewakili kompetensi dan kredibilitas sebuah perbankan. Atribut kelengkapan fitur online banking merupakan representatif dari atribut produk portfolio. Atribut kelengkapan fitur online dapat dikatakan sebagaimana kelengkapan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobile banking yang ditawarkan pihak bank, seperti one-stop shopping yang selayaknya dapat dilakukan nasabah dalam sebuah aplikasi. Lalu selanjutnya, atribut biaya transaksi merupakan representatif dari atribut cost. Biaya yang dimaksud dalam atribut ini berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transfer ke bank lain. Atribut jam operasional perbankan merupakan representatif dari atribut responsif. Waktu pelayanan nasabah sebagaimana ketanggapan pelayanan yang diberikan perbankan kepada nasabah. Atribut kemungkinan kebocoran informasi nasabah merupakan representatif dari atribut security and privacy. Kemungkinan kebocoran informasi nasabah menjadi penting dalam perbankan dalam menjaga keamanan serta privasi nasabah mereka. Atribut waktu antri pelayanan merupakan representatif dari atribut convenience. Waktu antri pelayanan yang cepat dan responsif diharapkan menunjang kenyamanan nasabah. Atribut kesalahan dalam transaksi online merupakan representatif dari atribut reliability. Kesalahan dalam transaksi online menjadi andalan dalam perbankan secara konsisten, melakukan transaksi secara benar dan tepat. Atribut ketersediaan mesin ATM merupakan representatif dari atribut accessibility. Akses yang mempersingkat waktu nasabah untuk melakukan transaksi ditunjang dengan tersedianya mesin ATM yang berdekatan dengan lokasi nasabah. Atribut waktu pemahaman fitur online merupakan representatif dari atribut ease of use. Kemudian dalam memahami dan menggunakan fitur online yang ditawarkan oleh perbankan menjadi hal yang penting untuk nasabah. Dengan mudahnya memahami dan menggunakan fitur online yang ditawarkan, perbankan nasabah dapat melakukan transaksi lebih efektif dan efisien. Beberapa atribut di atas merupakan representatif dari atribut yang dikemukakan dalam penelitian Dauda dan Lee. Next. Ini adalah contoh kerangka pikir penelitian. Ada nama bank, kelengkapan fitur online banking, biaya transaksi, jam operasional perbankan, kemungkinan kebocoran informasi nasabah, waktu antri pelayanan, kesalahan dalam transaksi online, ketersediaan mesin ATM, waktu pemahaman fitur online, semua mempengaruhi kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Next.
Penggalian hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan adalah analisis keuangan pelayanan dan kepuasan nasabah pada Bank Syariah BUMN di Kota Malang. Next. Desain penelitian. Menurut saya, pada skripsi ini menggunakan desain penelitian jenis survei. Mengapa saya bisa berpendapat seperti itu? Karena di dalam skripsi terdapat beberapa ciri-ciri desain penelitian jenis survei seperti 1. Menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Buktinya yaitu ada pada gambar 1 yang ada garis merahnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer yang didapat penelitian dari jawaban kuesioner yang telah disebar kepada responden. 2. Subjek penelitian dalam jumlah besar. Selanjutnya pada gambar kedua ada garis merah, yaitu adapun karakteristik sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Nasabah Bank Syariah BUMN. B. Bertempat tinggal di Kota Malang. Next. Pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran angket atau kuesioner. A. Kuesioner pendahuluan. Pada penelitian ini memerlukan kuesioner pendahuluan untuk mengetahui atribut-atribut kualitas pelayanan perbankan BUMN syariah, di mana yang dianggap penting dan yang diharapkan nasabah dalam memenuhi kepuasan mereka dalam penggunaan jasa layanan perbankan tersebut. Adapun beberapa atribut kualitas pelayanan Bank Syariah BUMN yang mempengaruhi preferensi nasabah akan pemilihan jasa layanan perbankan. 1. Biaya transaksi. Sejumlah nasabah menilai biaya transaksi merupakan hal yang dianggap penting dan memberikan pengaruh terhadap preferensi penggunaan mereka terhadap jasa layanan perbankan tersebut. Namun, pada perbankan syariah BUMN di Indonesia tidak memiliki perbedaan akan biaya transfer atau transaksi antar bank online syariah BUMN. Semuanya memiliki biaya yang sama, yaitu Rp6.500. Lalu untuk mendapatkan taraf dari atribut ini diharapkan dari persepsi nasabah mengenai biaya tersebut. Adapun 3 taraf persepsi nasabah adalah murah, cukup, dan mahal. Lalu yang kedua, nama bank. Nama suatu perbankan dapat mewakili citra bank tersebut, di mana nasabah dengan track record serta prestasi-prestasi perbankan dapat membentuk suatu persepsi lain nasabah pada perbankan tersebut. Adapun nama perbankan syariah BUMN di Indonesia antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiga, jam operasional perbankan. Jam operasional perbankan terdapat pada perbankan syariah BUMN memiliki perbedaan satu sama lain. Waktu pelayanan nasabah yang ditawarkan kepada nasabah didapatkan penelitian sesuai dengan kondisi pada perbankan tersebut. Didapati 2 level pada jam operasional perbankan tersebut yang mana sebagai berikut. Lebih dari 36 jam, kurang dari 36 jam. Lalu selanjutnya ada 4 kemungkinan kebocoran informasi nasabah. Kebocoran informasi nasabah merupakan representatif dari tingkat keamanan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya. Pada perbankan syariah BUMN, sangat minim terjadi kebocoran informasi nasabah, namun bukan berarti tidak. Kebocoran informasi nasabah umumnya terjadi karena kesalahan nasabah sendiri yang menggunakan internet banking atau mobile banking dengan menggunakan VPN atau jaringan internet yang tidak aman, sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran informasi nasabah terkait. Adapun level persentase terjadinya kemungkinan kebocoran
informasi nasabah pada perbankan syariah BUMN dalam 1 tahun sebagai berikut. A. 0%, B. 0,1%. 5. Waktu antri pelayanan. Tiap nasabah pasti memiliki ketersediaan waktu yang berbeda-beda. Pada perbankan syariah BUMN juga memiliki waktu antri pelayanan yang berbeda. Waktu antri pelayanan merupakan seberapa lama waktu yang dibutuhkan nasabah untuk sampai ke customer service atau counter perbankan tersebut. Adapun level waktu antri pelayanan perbankan syariah BUMN sebagai berikut: 20 menit, 15 menit, dan 10 menit. 6. Kesalahan dalam transaksi online. Kesalahan dalam transaksi online menjadi pandangan nasabah terhadap kendala perbankan tersebut, yang mana perbankan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam transaksi online yang dilakukan oleh nasabah. Namun, kesalahan dalam transaksi online sering terjadi karena kesalahan input dari nasabah itu sendiri. Selanjutnya, pihak perbankan dapat menindaklanjuti kesalahan tersebut. Adapun tingkat kesalahan dalam transaksi online perbankan syariah BUMN sebagai berikut: 0,5%, 0,8%, atau 1%. 7. Ketersediaan mesin ATM. Aksesibilitas yang tinggi diharapkan nasabah dalam melakukan transaksi mereka. Ketersediaan mesin ATM dipandang nasabah dapat mempermudah akses mereka dalam bertransaksi menggunakan jasa layanan perbankan tersebut. Adapun presentasi jumlah ketersediaan mesin ATM perbankan syariah BUMN dalam cakupan Kota Malang sebagai berikut: 90%, 85%, 80%, dan 70%. Kelengkapan fitur online banking. One stop shopping dalam satu aplikasi merupakan hal yang diinginkan nasabah untuk mempermudah kegiatan transaksi mereka. Kelengkapan fitur online banking pada perbankan syariah BUMN memiliki presentase kelengkapan yang berbeda-beda. Adapun presentase kelengkapan fitur online banking perbankan syariah BUMN sebagai berikut: A. 90%, B. 85%, C. 80%, D. 75%. Selanjutnya nomor 9, waktu pemahaman fitur online. Kemudahan dalam menggunakan fitur online memiliki pandangan tersendiri oleh nasabah, yang mana nasabah membutuhkan waktu pemahaman fitur online perbankan untuk pengoperasiannya. Namun, setiap nasabah memiliki perbedaan akan waktu pemahaman yang mereka butuhkan. Tidak semua nasabah dapat memahami fitur online perbankan tersebut dengan waktu yang sama. Adapun tingkatan waktu yang dibutuhkan nasabah dalam memahami fitur online perbankan syariah BUMN: A. 20 menit, B. 15 menit, C. 10 menit. Kuesioner pendahuluan dapat dilihat pada lampiran 1 yang disebarkan kepada 5 nasabah dari masing-masing perbankan syariah BUMN di Kota Malang, yang total respondennya berjumlah 20 orang. Beberapa perbankan tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BTN Syariah. Kemudian hasil kuesioner pendahuluan pada penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui nilai validitas dari setiap atribut. Lalu B. Kuesioner penelitian. Pada kuesioner penelitian terdapat 6 atribut yang dianggap penting oleh responden nasabah perbankan syariah BUMN di Kota Malang, yang dapat dilihat pada hasil kuesioner pendahuluan pada lampiran 2. Atribut tersebut kemudian menjadi atribut yang digunakan pada atribut kualitas pelayanan prioritas. Atribut-atribut tersebut merupakan atribut yang dipilih responden dan memiliki rata-rata lebih dari sama dengan 3, yang mana nilai 3 merupakan titik tengah antara rentan skala dari tidak penting sampai dengan sangat penting. Adapun 6 atribut kualitas pelayanan yang digunakan dalam perancangan kartu profil pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Waktu pelayanan nasabah.
2. Kemungkinan kebocoran informasi nasabah. 3. Waktu antri pelayanan. 4. Ketersediaan mesin ATM. 5. Kelengkapan fitur online. 6. Nama bank. Keenam atribut kualitas pelayanan tersebut akan digunakan sebagai atribut kualitas pelayanan prioritas yang menjadi seleksi responden dalam kuesioner penelitian ini. Kemudian, terdapat atribut kualitas pelayanan tambahan yang berjumlah 3 atribut. Atribut tersebut menjadi seleksi responden nasabah perbankan syariah BUMN dalam atribut kualitas pelayanan tambahan. Ketiga atribut tersebut merupakan atribut yang dipilih responden dan memiliki rata-rata kurang dari 3. Adapun ketiga atribut tersebut sebagai berikut. 1. Biaya transaksi. 2. Kesalahan dalam transaksi online. 3. Waktu pemahaman fitur online. Ketiga atribut di atas akan menjadi seleksi responden terhadap atribut kualitas pelayanan tambahan yang disediakan oleh perbankan syariah BUMN. Next. Deduksi temuan penelitian. D. Analisa kejadian. Salah. D. Analisa conjoint. Untuk melakukan analisa conjoint memerlukan data dari rank yang diberikan responden kepada kartu profil yang diberikan peneliti. Hasil ranking yang diberikan responden dapat dilihat pada lampiran 6. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode non-metrik yang menggunakan skala ordinal berupa ranking. A. Persepsi berdasarkan jenis kelamin responden. Nilai utilitas atau kegunaan dari setiap atribut pada penelitian ini akan dihitung dengan analisis conjoint menggunakan bantuan SPSS statistik 26. Adapun data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada lampiran 8. Kelompok responden laki-laki mendapati jumlah responden sebanyak 47 responden dan perempuan sebanyak 53 responden. Lalu dari perhitungan di atas diketahui penelitian level atribut yang paling dipilih rata-rata responden laki-laki. Pada atribut waktu pelayanan nasabah, responden dengan jenis kelamin laki-laki memilih lebih dari 36 jam per minggu. Kemungkinan kebocoran informasi nasabah 0%. Waktu antri pelayanan 10 menit. Ketersediaan mesin ATM 90%, kelengkapan fitur online banking 80%, sama bank BNI Syariah. Tingkat kepentingan atribut merupakan seberapa besar atribut tersebut mempengaruhi pemilihan responden. Atribut waktu pelayanan nasabah menjadi atribut yang paling mempengaruhi pilihan dari responden laki-laki. Berikut hasil perhitungan dan grafik tingkat kepentingan atribut yang dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. Itu ada tabelnya. Lalu berdasarkan jenis kelamin responden laki-laki ataupun perempuan yang perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 8. Diperoleh bahwa atribut jam operasional perbankan lebih menjadi pilihan utama dibandingkan atribut-atribut lainnya. Responden laki-laki sebanyak 25,91% lebih mengutamakan jam operasional perbankan sebagai pilihan utama dan juga sebanyak 22,84% dari kelompok responden perempuan memilih atribut yang sama. Berikut merupakan gambar grafik tingkat kepentingan atribut kualitas pelayanan prioritas yang diperingatkan responden berdasarkan jenis kelamin mereka. Selanjutnya D. Nilai kegunaan tiap atribut secara agregat. Terdapat taraf pada masing-masing atribut pada penelitian ini. Setiap taraf atau level pada atribut tersebut memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda. Hasil dari pilihan responden yang kemudianlah menjadi nilai kegunaan dari masing-masing taraf pada atribut tersebut. Pada kesimpulannya, nilai kegunaan memiliki makna yang menyerupai kepentingan atribut. Namun, nilai kegunaan menunjukkan nilai dari taraf atau level pada atribut tersebut.
sedangkan nilai kepentingan atribut hanya menjelaskan kepentingan atribut tersebut terhadap pemilikan responden. Taraf atau level pada atribut yang memiliki nilai positif paling besar adalah taraf atau level yang paling dipilih oleh responden. Namun, juga terdapat nilai minus pada nilai kegunaan yang artinya taraf tersebut merupakan taraf yang paling tidak dipilih responden. Adapun hasil perhitungan nilai kegunaan secara agregat dengan kegunaan aplikasi SPSS Statistik 26 dapat dilihat pada tabel 7 dan 8 sebagai berikut. Next. Ini ada tabel 9, hasil agregat uji tingkat kepentingan atribut kualitas pelayanan prioritas dengan SPSS. Dengan melihat dari hasil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa atribut yang paling dianggap penting atau dipilih responden merupakan atribut jam operasional perbankan dengan nilai 22,48%. Disusul oleh atribut waktu antri pelayanan dengan nilai 21,18%. Selanjutnya pada atribut kelengkapan fitur online banking terdapat nilai 20,42%. Lalu atribut ketersediaan mesin ATM dengan nilai 16,93% dan kemungkinan kebocoran informasi nasabah sebanyak 12,51%. Pada atribut nama bank dianggap kurang penting atau tidak terlalu dipilih oleh responden sebagai atribut yang lebih diutamakan, yang mana pada atribut nama bank hanya mendapati nilai 6,46%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 17 mengenai grafik tingkat kepentingan atribut secara agregat. Selanjutnya ada tabel 10, hasil agregat uji tingkat kepentingan atribut kualitas pelayanan tambahan dengan SPSS. Dengan melihat dari hasil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa atribut yang paling dianggap penting atau dipilih responden merupakan atribut waktu pemahaman fitur online dengan nilai sebesar 38,473%. Disusul oleh atribut biaya transaksi dengan nilai sebesar 34,729%. Selanjutnya, pada atribut kesalahan dalam transaksi online mendapati nilai 26,798%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 18 mengenai grafik tingkat kepentingan atribut secara agregat. Selanjutnya F, pengukuran korelasi dan keakuratan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan korelasi secara Person R dan Kendall-Stowe, yang mana menghasilkan angka relatif kuat yaitu 0,995 dan 0,933, yang mana angka tersebut lebih besar dari 0,5. Pengukuran korelasi keakuratan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Itu ada tabelnya, lalu tabel di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara perkiraan dan fakta. Pada nilai signifikan mendapati nilai 0,000, yang mana angka tersebut di bawah 0,05, maka mengindikasikan angka tersebut memiliki signifikansi cukup kuat. Sebaliknya, jika hasil signifikansinya di atas 0,05, maka signifikansinya tidak kuat. Selanjutnya, penulisan laporan. A. Kesimpulan. Setelah mendapati hasil perhitungan dengan menggunakan analisa conjoin, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini. Adapun beberapa kesimpulan tersebut sebagai berikut. 1. Atribut biaya transaksi dengan taraf cukup merupakan taraf yang paling dipilih oleh rata-rata responden menjadi pilihan utama mereka. Dalam artian, responden memberikan persepsi bahwa biaya transaksi yang diberikan oleh perbankan syariah BUMN masih terbilang cukup saja. Kemudian, pada taraf murah menjadi taraf yang paling tidak dipilih oleh responden terhadap biaya transaksi yang ditawarkan perbankan syariah BUMN. 2. Atribut kesalahan dalam transaksi online dengan taraf presentasi terkecil menjadi taraf yang paling dipilih responden
untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, rata-rata responden lebih tidak memilih taraf terbesar pada atribut kesalahan dalam transaksi online. Perbankan syariah BUMN dengan presentasi kesalahan dalam transaksi online paling kecil akan lebih memudahkan nasabah mereka. 3. Atribut kemungkinan kebocoran informasi nasabah dengan taraf presentasi terkecil menjadi taraf yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, rata-rata responden lebih tidak memilih taraf dengan presentasi terbesar akan terjadinya kebocoran informasi nasabah. Perbankan syariah BUMN dengan presentasi kemungkinan kebocoran informasi nasabah dengan presentasi terkecil akan lebih memuaskan nasabah mereka. 4. Atribut waktu pemahaman fitur online dengan taraf waktu paling singkat menjadi taraf yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, rata-rata responden lebih tidak memilih taraf dengan waktu paling lama. Pada atribut waktu pemahaman fitur online perbankan syariah BUMN. Perbankan syariah BUMN dengan waktu pemahaman fitur online paling singkat akan lebih memuaskan nasabah mereka. 5. Atribut kelengkapan fitur online banking dengan taraf presentasi cukup menjadi taraf yang paling dipilih responden lebih tidak memilih taraf presentasi paling kecil pada kelengkapan fitur banking online banking. Perbankan syariah BUMN dengan presentasi kelengkapan fitur online cukup akan lebih memuaskan nasabah mereka. 6. Atribut ketersediaan mesin ATM dengan taraf presentasi cakupan dalam kota paling besar menjadi taraf yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, rata-rata responden lebih tidak memilih taraf dengan presentasi paling kecil pada ketersediaan mesin ATM dalam kota yang disediakan perbankan syariah BUMN. Perbankan syariah BUMN dengan presentasi ketersediaan mesin ATM paling besar akan lebih memuaskan nasabah mereka. 7. Atribut nama bank dengan Bank BNI Syariah menjadi nama atau citra bank yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Dalam artian, Bank BNI Syariah dipersepsikan responden memiliki nama atau citra bank yang lebih baik. Bank BNI Syariah lebih memuaskan nasabah mereka dengan nama atau citra bank yang mereka bentuk. 8. Atribut waktu dari pelayanan dengan taraf waktu yang lebih singkat menjadi taraf yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, rata-rata responden lebih tidak memilih taraf yang lebih lama pada atribut waktu antri pelayanan. Perbankan syariah BUMN dengan waktu antri pelayanan paling singkat akan lebih memuaskan nasabah mereka. 9. Atribut jam operasional perbankan dengan taraf waktu yang berdurasi lebih lama menjadi taraf yang paling dipilih responden untuk menjadi pilihan utama mereka. Kemudian, pada taraf waktu yang berdurasi lebih singkat daripada atribut waktu pelayanan nasabah menjadi taraf yang paling tidak dipilih responden. Perbankan syariah BUMN dengan waktu pelayanan nasabah paling lama akan lebih memuaskan nasabah. 10. Pada atribut kualitas pelayanan prioritas, atribut jam operasional perbankan menjadi atribut pertama yang paling dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf jam operasional yang berdurasi lebih lama. Kemudian atribut waktu antri pelayanan menjadi atribut kedua yang lebih dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf waktu antri pelayanan yang lebih singkat. Atribut kelengkapan fitur online banking menjadi atribut ketiga yang dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf cukup. Atribut ketersediaan mesin ATM menjadi atribut keempat yang dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf dengan presentasi ketersediaan mesin ATM yang lebih besar. Atribut kemungkinan kebocoran informasi nasabah menjadi atribut kelima yang dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf dengan presentasi kemungkinan kebocoran informasi nasabah lebih kecil. Atribut nama bank menjadi atribut keenam yang dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada nama Bank BNI Syariah.
Lalu pada kualitas pelayanan tambahan, atribut waktu pemahaman fitur online menjadi atribut pertama yang paling dipentingkan oleh rata-rata responden dengan utilitas yang lebih besar pada taraf waktu pemahaman fitur online yang paling singkat. Atribut biaya transaksi menjadi atribut kedua yang paling dipentingkan oleh rata-rata responden pada kualitas pelayanan tambahan dengan utilitas yang lebih besar pada taraf cukup. Atribut kesalahan dalam transaksi online menjadi atribut ketiga yang dianggap penting oleh rata-rata responden pada kualitas pelayanan tambahan dengan utilitas yang lebih besar pada taraf kesalahan dalam transaksi online dengan presentasi paling kecil. 11. Hasil yang didapatkan dari nilai utilitas atau kegunaan memberikan kombinasi kualitas pelayanan yang paling dipilih responden, yaitu kombinasi kualitas pelayanan perbankan syariah BUMN dengan persepsi pada biaya transaksi yang dinilai cukup. Memiliki kesalahan dalam transaksi online dengan presentasi yang paling kecil, memiliki kemungkinan kebocoran informasi nasabah dengan presentasi paling kecil, memiliki waktu pemahaman fitur online yang paling singkat, memiliki kelengkapan fitur. Next. Fitur online banking yang cukup lengkap, memiliki ketersediaan mesin ATM pada cakupan dalam kota dengan presentase yang paling besar, memiliki nama atau citra bank yang dianggap memuaskan seperti Bank BNI Syariah, memiliki waktu antri pelayanan yang lebih singkat, dan memiliki jam operasional perbankan yang berdurasi lebih lama. Lalu B, keterbatasan. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang ditemui oleh peneliti. Adapun beberapa keterbatasan tersebut sebagai berikut. 1. Analisa conjoin menyarankan untuk menggunakan kartu yang didesain secara ortogonal agar dapat dilakukan secara analisa selanjutnya. Namun, kombinasi dari kartu analisa conjoin yang disusun secara ortogonal masih kurang dapat mewakili kondisi pasar secara lebih akurat, yang mana kondisi tersebut mungkin dapat digunakan untuk masa mendatang, namun tidak persis keakuratannya untuk mewakili kondisi pasar yang sekarang. 2. Atribut dan taraf dalam jumlah besar akan menghasilkan kombinasi yang tidak sedikit. Hal ini membuat responden kurang fokus apabila kartu kombinasi yang diberikan terlalu banyak. Sebagai contoh, apabila 9 atribut beserta level-levelnya dimasukkan dalam orthogonal plan pada aplikasi SPSS Statistik 26, akan menghasilkan 32 kartu kombinasi. Responden cenderung tidak fokus dan tidak memberikan peringkat dengan tepat apabila kartu kombinasi lebih dari 30 kartu. 3. Pada penelitian ini, hanya meneliti atribut kualitas pelayanan yang terdiri dari cost, reliability, security and privacy, ease of use, product portfolio, accessibility, competence and credibility, convenience, responsive. Hal ini memungkinkan terdapat kualitas pelayanan lain yang ditawarkan oleh perbankan syariah BUMN, namun tidak terdapat pada penelitian ini. Lalu C. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Perbankan syariah BUMN hendaknya mempertahankan biaya transaksi yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan nasabah mempersepsikan biaya transaksi pada perbankan syariah BUMN dengan persepsi cukup yang mengidentifikasi nasabah merasa puas pada biaya transaksi yang ditawarkan perbankan syariah BUMN. 2. Perbankan syariah BUMN hendaknya memberikan presentasi kesalahan dalam transaksi online seminim-minimnya. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa puas apabila presentasi kesalahan dalam transaksi online pada perbankan syariah BUMN terbilang minim. 3. Perbankan syariah BUMN hendaknya menjaga informasi nasabah yang memungkinkan terjadinya kebocoran secara akurat. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa lebih puas apabila kemungkinan terjadinya kebocoran informasi nasabah pada perbankan syariah BUMN sangat minim. 4. Perbankan syariah BUMN hendaknya memberikan fitur online yang mudah dipahami dan digunakan nasabah agar dapat meminimalisir waktu pemahaman yang mereka butuhkan dalam memahami fitur online yang diberikan perbankan syariah BUMN. Oleh sebab itu, nasabah akan lebih merasa puas apabila waktu pemahaman fitur online yang mereka alami lebih singkat. 5. Perbankan syariah BUMN hendaknya memberikan kelengkapan fitur online banking yang cukup dalam meliputi beberapa kegiatan transaksi nasabah mereka. Oleh sebab itu,
Nasabah akan lebih merasa puas apabila perbankan syariah BUMN memberikan kelengkapan fitur online banking yang cukup. 6. Persediaan syariah BUMN hendaknya menyediakan mesin ATM yang berproporsi lebih banyak agar memudahkan akses nasabah mereka dalam memperlakukan transaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan lebih merasa puas apabila perbankan syariah BUMN menyediakan mesin ATM yang berproporsi lebih banyak. 7. Perbankan syariah BUMN hendaknya membentuk nama atau citra bank yang baik kepada nasabah mereka. Oleh sebab itu, perbankan syariah BUMN dengan nama atau citra bank yang lebih baik akan lebih memuaskan nasabah mereka. 8. Perbankan syariah BUMN hendaknya memberikan waktu antri pelayanan yang lebih singkat dengan memperbanyak customer atau wadah customer service agar memperpendek antrian nasabah. Oleh sebab itu, nasabah akan lebih merasa puas apabila perbankan syariah BUMN dengan waktu antri pelayanan yang lebih singkat akan lebih memuaskan nasabah. Dan seterusnya. Jadi bisa dibaca di gambar yang sudah tertera. Next. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan atau ada salah kata yang saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.